Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, terima kasih ya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang tiada tara, masih diberikan oleh Allah nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Yang mana hari ini alhamdulillah kita korbankan waktu, tenaga pikiran tadi ya, untuk kita berkumpul bersama-sama di tempat kita bertemu ya, yaitu melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini ya, Allah membukakan hati dan pikiran kita sehingga bisa menerima ya, minimalnya kita bisa mendapatkan ya ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui Alkitab Al-Qur'an. Karena hari ini kita akan terus belajar ya, melalui Zoom meeting kita ini kita terus belajar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Untuk mendapatkan hikmah ilmu yang terkandung ini sesuai dengan request ya, temanya harusnya ini tema 2 minggu yang lalu ya, baru bisa disampaikan hari ini, yaitu amalan untuk menjadi ahli surga. Nah, bicara tentang amalan ahli surga, ya amalan di sini yang disebut amalan itu apa sih, Bu? Karena kadang frekuensinya kita harus samakan dulu, ya. Karena pemahaman di lapangan yang namanya amalan itu macam-macam. Ada yang bilang amalan itu kalau kita baca sesuatu dibaca ulang-ulang, katanya mengamalkan, gitu. Ada juga amalan itu kita mendapatkan inian dari orang untuk dibaca sekian kali, macam-macam amalan-amalan ya pendapatnya. Nah, kita harus samakan dulu yang namanya amalan. Amalan itu apa? Perbuatan. Ya, amal itu adalah perbuatan. Makanya ada amal soleh, berarti perbuatan yang soleh itu artinya baik. Nah, jadi perbuatan yang baik. Jadi disebutnya amal soleh, gitu. Jadi amal itu adalah perbuatan, gitu. Nah, makanya di sini ya. Kalau kita bicara amalan ahli surga, berarti perbuatan-perbuatan yang dikerjakan agar kita mendapatkan yang namanya surga, kan gitu. Nah, kalau kita bicara surga, ya sebenarnya ini sesuatu yang sangat istimewa. Kalau menurut saya istimewa, kenapa? Karena kata surga itu sangat tertanam dalam di hati dan pikiran kita. Kalau kita tanya satu persatu manusia yang ada di dunia ini, kira-kira nanti di saat meninggalkan dunia, tujuan hidup yang ditujunya pasti ingin kemana? Ke surga, gitu. Nah, berarti kalau kita ingin ke surga, berarti kita harus tahu apa itu surga. Ya, contoh hanya saya pengen ke Jakarta. Kalau saya tidak tahu menahu tentang Jakarta, kira-kira nyampe Jakarta saya akan seperti apa? Akan nyasar ya, kemana-mana, nggak tentu arah tujuannya gitu. Jadi kalau kita tujuannya ke surga, berarti kita harus mengenal dulu, minimalnya mendapatkan informasi tentang surga itu seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kita ingin ke suatu tempat tapi kita tidak mengenal tempat tersebut. Insya Allah dijamin kita di sana akan pungak-pinguk, cek orang Sunda mah. Ya, akan istilahnya sandung kiri, sandung kanan, ya akan nggak jelas arah tujuan seperti itu. Nah, kalau kita sudah jelas arah tujuannya surga, kita harus mengenali dulu apa itu surga. Nah, surga atau secara bahasa Arab disebut al-jannah, ya. Jadi al-jannah atau surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Nah, jadi secara bahasa al-jannah atau surga itu adalah
tempat di alam akhirat yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan, serta kemuliaan. Di sanalah tempat segala keindahan dan kesenangan yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita rasakan di dunia. Karena itulah surga dikatakan sebagai pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang sangat indah, yang menjadi dambaan semua manusia. Seperti itu. Nah, itu definisi dari surga. Nah, lalu di sini ada dalam sebuah hadis qudsi, ya. Jadi dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan peruntukan surga. Ya, jadi dari hadis qudsi ini dikatakan bahwa aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, ya, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Diserukan oleh orang yang menyerukan, wahai penduduk surga, sesungguhnya untukmu adalah kesehatan, maka kamu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Untuk kamu adalah kehidupan, maka kamu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Untuk kamu selalu muda, maka kamu tidak akan pernah tua selama-lamanya. Untuk kamu selalu bersenang-senang, maka kamu tidak akan pernah susah selama-lamanya, dan seterusnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, dari hadis qudsi tadi, sedikit kita mendapatkan gambaran bahwa yang namanya surga itu penuh dengan kenikmatan. Yang namanya surga itu penduduknya selalu muda. Yang namanya surga itu kehidupannya abadi. Yang namanya surga itu tidak ada orang yang sakit. Seperti itu. Itu dalam hadis seperti itu. Ya. Lalu kita lihat sekarang ya di Al-Qur'an ya, Allah pun banyak menerangkan, menjelaskan atau memberikan informasi kepada kita ya tentang keadaan surga dan para penghuninya gitu. Nah, makanya di sini kita akan mencari tahu dari Al-Qur'an seperti apa kehidupan di surga tadi ya. Saya juga jujur belum pernah ke sana. Jadi secara detail saya nggak tahu. Cuman saya mendapatkan informasi dari apa yang telah saya baca di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ya keadaan surga dan para penghuninya kita bisa lihat di Al-Qur'an. Jadi keadaan di dalam surga penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan. Para penghuninya juga selalu diliputi rasa senang dan gembira. Seluruh penghuni surga berhati bersih, tidak memiliki rasa iri, dengki, benci, dendam. Ya, makanya di sini Allah kasih tahu ya kepada kita. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan keadaan surga dan kegiatan para penghuninya. Contoh, yang pertama kita lihat surat 47 ayat 15. 47 ayat 15. Ini kita gambaran surga dari Al-Qur'an seperti itu. Silakan. Siapa? Saya aja ya, Pak Ustadz. Ya, monggo Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Nah, jadi keadaan di surga gambarannya yang pertama seperti apa, Bu? Ternyata di surga kata Allah kita sudah disediakan sungai, sungai susu, madu, arak, gitu kan? Arak juga pasti arak yang tidak memabukkan, gitu kan? Serta disediakan banyak buah-buahan. Nah, itu informasi yang pertama. Keadaan di surga seperti itu kata Allah. Dan ampunan. Nah, kita tambah lagi surat 37 ayat 45 sampai dengan 47.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. 46. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Nah, jadi walaupun disediakan minuman dari khamar tadi, ya, di dalam khamar itu tidak terkandung alkohol, gitu. Sehingga di surga tidak ada orang mabuk. Ya. Jadi kita dapat informasi lagi dari Allah bahwa situasi keadaan di surga seperti apa, ya. Selain disediakan tadi berbagai macam minuman, ya, dan juga para penghuni surga itu tidak suka mabuk-mabukan. Jadi khamar itu artinya apa sebetulnya Pak Ustadz? Ya, khamar itu semacam minuman. Kalau di dunia kan dicampur dengan alkohol, minuman yang memabukkan, gitu. Tapi di sana, ya, di surga itu ada khamar juga, tapi tidak mengandung alkohol, jadi tidak memabukkan. Ya, ya kalau pengen tahu khamar, ibu tanya deh di dunia ini apa sih contohnya minuman yang mengandung alkohol, kan banyak mereknya ya. Saya juga nggak begitu paham, gitu. Ya. Nah, jadi di surga kata Allah intinya di surga selain disediakan berbagai macam minuman dan penduduk surga tidak ada yang bermabuk-mabukan. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti salah paham. Ya, karena ada orang yang menafsirkan, wah enak benar di surga nanti kita bisa poya-poya, pesta gitu-gitu. Ya, mohon maaf ya, tidak seperti itu. Nah, lanjut ya, tambah lagi ayatnya. Surat 52 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Nah, jadi selain tadi ya berbagai macam minuman, kita pun disediakan berbagai macam buah-buahan dan juga daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Jadi di surga segala jenis makanan yang dari daging-dagingan, baik itu unggas, ya, daging sapi ataupun daging yang lezat, yang menurut kita enak di dunia, di sana tersedia semua. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Nah, lalu gambaran berikutnya, selain disediakan daging, buah-buahan, terus minuman yang segar-segar tadi, ya, ditambah lagi di sini di surat 2 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, dan mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan mereka diberi berbuah-buahan dalam surga-surga dan dalam surga-surga itu, dan mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan kekal di dalamnya. Oh, ini ya yang suka dibilang kalau udah di surga banyak wanita-wanita cantik, muda, istri, bukan satu. Saya nggak bahas itunya, Bu, ya, karena belum pernah ke sana. Iya, ini betul. Hanya sebatas informasi. Belum ada yang balik dari surga ya Pak Ustadz. Informasi yang didapatkan dari Al-Quran seperti ini, ya, bahwa nanti kita akan diberikan oleh Allah fasilitas-fasilitas yang sangat istilahnya yang belum pernah kita rasakan di dunia, intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini ya Allah berikan untuk kita apa? Rezeki buah-buahan, ya. Rezeki buah-buahan. Jadi rezeki ini berbagai macam buah. Salah satunya ya surat 76 ayat 17-18. Ada yang mau baca, teman-teman? Silahkan. Mungkin Bu Suhernawati atau siapa? Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Nah,
Ya, jadi di surga disediakan minuman apa, Bu? Jahe. Apa itu jahe? Oh, Minuman yang menghangatkan. Jahe yang Ya, di dunia aja kalau kita minum jahe enaknya segernya gitu kan, ke tubuh terasa hangat gitu. Lanjut ayat 18-nya. yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Nah, jadi sabil. ada sebuah fasilitas dari Allah ya yang disebut mata air salsabila gitu kan. Nah, salsabila itu apa? Sabil. Salsabil itu apa? Apa Pak Ustadz? Lah itu tadi barusan dibaca. Jahe. Mata air. Mata air yang mengeluarkan Jahe. air ya, mata air yang mengeluarkan air yang campurannya jahe gitu. Jadi intinya kita di sana diberikan fasilitas yang sangat-sangat istilahnya komplit ya. Nah, selain itu juga Allah kasih tahu lagi ya di surat 56 ayat 27 sampai dengan 33. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang tercurah. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Nah, tuh. Ya. Jadi keadaan di sana fasilitasnya sangat komplit. Buah-buahan apapun ada, ya, terutama tadi ya, mungkin kita di dunia melihat pohon pisang ya yang buahnya bersusun-susun. Di sana juga ada, bahkan lebih banyak lagi susunan-susunan buahnya seperti itu, ya. Itu beberapa gambaran. Dan masih ada lagi gambaran-gambaran yang lain ya di surat 15 ayat 45 sampai dengan 48. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga atau taman-taman yang di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenapkan segala rasa dendam yang berada di hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka sekali-sekali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nah, itu. Jadi di sini keadaan surga ya dikasih gambarannya seperti itu ya. Jadi duduk di atas dipan-dipan. Jadi kadang mohon maaf kalau kita sepintas membaca ya, jadi seolah-olah vulgar, porno. Enggak. Itu orang yang enggak punya pikiran aja yang menggambarkan porno. Ya. Belum paham. Justru kata Allah ya di ayat ini nih 47-nya, kami lenyapkan segala rasa dendam dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi di sini penghuni surga itu pada santun, ya, tidak ada kata-kata yang menyakiti ataupun istilahnya apa pemikiran-pemikiran yang jelek gitu. Jadi nggak ada yang ngeres-ngeres, kasar ngomongnya begitu, ya. Jadi jangan sampai yang akhirnya digambarkan seolah-olah wah nanti di surga itu vulgar begini. Ya emangnya binatang. Kita ini manusia dikasih akal dan pikiran oleh Allah. Seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya. Fasilitas yang lain surat 18 ayat 31. Belum Pak Ustadz. Oh, belum ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah.
Itulah pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Nah, itulah pahala sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Indah. Nah, jadi fasilitas yang dikasih di sana apa lagi, Bu, di situ? Gelang emas. Dikasih perhiasan. Ya, kita dikasih perhiasan gitu, ya. Tambah ayatnya surat 22 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memaksudkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Nah, itu. Jadi kita pakaiannya di sana mewah, Bu. Ya, mungkin di sini kalau beli sutra, harganya mahal. Di sana Tapi ada dikasih, Bu. syaratnya, beriman dan mengerjakan amal soleh. Nanti itu ya, kita sekarang kasih gambaran dulu tentang surga. Ya, gambaran surga dulu. Nah, jadi di surga nanti kita akan mendapat fasilitas, dikasih perhiasan, pakaian yang indah-indah seperti itu, ya. Nah, tambah lagi ya ayatnya surat 25 ayat 16. Kita lagi cari informasi keadaan di surga dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki sedangkan mereka kekal di dalamnya. Hal ini adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Jadi di surga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi yang diinginkannya itu bukan sesuai dengan nafsu. Salah ya kalau ini ada oknum penceramah yang bilang ya nanti kita, maaf ya, saya juga kurang setuju dengan pendapatnya. Konon ceritanya dia menyampaikan ke jamaah bahwa di surga nanti kerjaannya memecah perawan terus. Nah, itu saya kurang setuju ya. Jadi karena di surga kita ini mendapatkan apa yang kita kehendaki tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu seperti binatang yang kerjaannya seperti itu ya. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu lagi kepada kita ya. Surat 35 ayat 34 sampai dengan 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, jadi di dalam surga kita tidak akan merasakan capek, tidak akan merasakan lelah, tidak akan merasakan lesu. Jadi yang ada apa? Sehat. Sehat. Gitu kan? Terus bersemangat, ya. Jadi menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, tambah lagi informasi yang lain lagi. Surat 36. Surat Yasin. Ayat 56 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Assalamun qawlam min Rabbir Rahim. Jadi Allah mengucapkan salam untuk para penghuni surga. Nah, di ayat 56-nya, di surga kita akan mendapatkan istri-istri. Ya, ini kadang ya secara bahasa kalau udah kalimatnya istri-istri berarti kan banyak gitu kan. Nah, saya nggak berani di sini menyimpulkan ya karena satu saya belum pernah ke sana gitu kan. Nah, tapi saya itu punya mereka pikiran. Dan istri-istri mereka, Pak Ustadz. Jadi suaminya mereka banyak, istrinya banyak. Bukan satu suami, istrinya banyak. Nah, maksud saya mau jelasin seperti itu. Karena selama ini pemahamannya di surga nanti kita boleh pilih perempuan semau kita. Enggak. Ya. Kita ini bukan binatang ya gitu ya. Balik lagi ke situ. Tambah lagi ayatnya, surat 52. Ayat 17 sampai 24.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Nah, ini ya, ayat ini yang menjadikan bahan ceramah oknum tadi, gitu kan? Yang mengatakan di surga ini kita banyak kerjaannya hanya mohon maaf ya, berpikirannya ngeres aja gitu ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan di ayat ini ya, tadi dari mulai ayat 17, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi surga itu penuh kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di dipan-dipan, ya, berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Nah, ini seolah-olah kan kalau kita baca cuma satu ayat ini, ya mohon maaf, berarti kita kebanyakan tiap kerjanya hanya kawin aja kan gitu. Ya, padahal di depan ada syaratnya tuh Pak Ustadz, harus bertakwa. Di awal syaratnya bertakwa. Tapi ayat 21 yang kita perhatikan. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan. Nah, ini yang harus kita ambil pelajarannya di sini. Dihubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Berarti yang tadi yang akan menjadi bidadari itu siapa? Anak cucu. Anak cucu yang mana? Yang beriman. Yang sama, mengikuti mereka dalam keimanannya. Nah, makanya kalau kita sekarang sayang kepada keluarga kita, sayang kepada anak cucu kita, ajak anak cucu kita seiman, dalam keimanan hanya menyembah kepada Allah. Ya. Sehingga nanti kelak di surga kita akan selalu bersama-sama dihubungkan oleh Allah. Ya, dipertemukan kembali keluarga tersebut gitu, ya. Nah, makanya Allah kasih tahu tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Makanya mari kita samakan frekuensinya supaya apa? Nanti di surga kita bisa berjumpa lagi, bisa ngaji lagi, bisa kumpul lagi, kasar ngomongnya begitu. Ya, dihubungkan nanti kata Allah seperti itu. Nah, lalu di ayat 22-nya kami berikan kepada mereka tambahan buah-buahan. Jadi dari buah-buahan, makanan, semuanya tersedia. Ya, di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Sekarang mohon maaf, kalau asal kawin itu perbuatan dosa bukan? Dosa. Nah, ini makanya kita harus pahami dulu. Jadi gambaran di surga tidak seperti yang frontal. Wah, urusannya hanya kenikmatan-kenikmatan yang istilahnya tidak ada aturan, seolah-olah tidak ada aturan. Enggak, tapi di surga itu sudah tertata, teratur oleh Allah sebagai balasan bagi mereka yang selalu berbuat kebaikan tadi, gitu. Nah, jadi di sini di surga tidak ada kata-kata yang tidak berfaedah dan juga tidak ada perbuatan-perbuatan dosa seperti jinah dan sebagainya, enggak ada, gitu. Ya. Jadi semua sudah tertata, tersusun.
Dan juga dikelilingi anak-anak muda untuk melayani. Ya, di sini kita akan dilayani. Ya, dilayani itu maksudnya apa? Ya, kita pengen makan, pengen minum, semua udah tersedia. Gitu. Jadi seperti halnya kita, jangan jauh-jauh deh, gambaran di surga, di dunia, kita udah rasakan. Seumpamanya kita di rumah, punya pelayan-pelayan yang masih muda-muda, cantik-cantik, gitu kan? Kalau kita masuk ke sebuah restoran yang mewah, gitu kan? Nah, kita nanti di surga pun akan dilayani seperti itu kalau kita mengikuti apa maunya Allah tadi. Nah, cuman di sini ya kita hilangkan pikiran-pikiran kotornya gitu. Jadi jangan sampai memikirkan wah nanti di surga banyak ini kita bebas memilih ini. Enggak. Ya kata Allah tadi tidak ada perbuatan dosa di surga sana, ya. Semuanya sudah tertata dan tersedia, sudah tersusun kasar ngomong seperti itu. Ya. Tapi kan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Betul, balik lagi nanti ke situ. Makanya ini kita gambaran surganya dulu aja, Bu. Ya. Gambaran surganya bahwa penghuni surga selalu bersenang-senang, selalu Nikmat. bersukaria, makan minum sesuka hati, dan juga dilayani oleh anak-anak muda yang selalu siap melayani, dan anak-anak muda itu seperti mutiara yang tersimpan, seperti itu. Ya. Masih banyak di gambaran-gambarannya. Kita ada 3 ayat lagi. Kita buka lagi surat 19 19. ayat 62 63. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Nah, lanjut. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, jadi di surga tidak ada perkataan yang tidak berguna. Ya, nggak ada istilahnya kita ngomongin orang bergunjing dan sebagainya, nggak ada. Ya, jadi bukan berarti kita disibukkan dengan tadi yang ngeres-ngeres tadi, tidak. Tapi di sini ya sebagaimana kehidupan kita di dunia, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Kalau di sana kita udah nggak usah mengendalikan lagi, tapi sudah tertata sempurna ya atas perbuatan kita di dunia seperti itu. Tambah lagi ayatnya, surat 56 ayat 22. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, Alhamdulillah. jadi ada kata-kata ngeresnya di sini nggak ada. Nggak ada. Ya. Di dalam surga ada bidadari yang bermata jeli. Banyak bidadari, tapi bukan berarti kita bebas kayak ayam main gaprak-gaprak begitu, enggak. Enggak dijelaskan seperti itu oleh Allah, ya. Laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bidadari tadi melayani kita. Ya, namanya melayani, coba perhatikan ayatnya di sini. Tidak mendengar di dalam perkataan yang sia-sia dan juga tidak menimbulkan dosa. Nah, kalau berzina berarti dosa nggak? Dosa. Ya, makanya udah disediakan oleh Allah, ya. Maka mudah-mudahan pasangan hidup kita di dunia bisa menjadi pasangan hidup kita kelak nanti di akhirat. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita tadi janji Allah kan akan dipersatukan lagi kalau satu frekuensi. Nah, gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa gambaran kehidupan dan kenikmatan di dalam surga. Satu ayat lagi, surat 78 ayat 31 sampai 36. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Nah, itu. Jadi di sini juga dijelaskan tidak ada kata-kata ngeresnya. Makanya tolong ya, jadi dalam memahami Al-Quran jangan sampai
dibarengi dengan hawa nafsu dunia yang akhirnya nanti wah di surga kita disediakan bidadari, boleh milih ini aduh, jadi kerjaan di surga cuma begituan yang dipikirkan. Enggak, tadi oleh Allah udah disiapkan istri-istrinya masing-masing gitu ya. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan pasangan kita sekarang di dunia bisa menjadi pasangan kita nanti kelak di akhirat, insya Allah, asalkan frekuensinya sama gitu. Kata Allah tadi kan akan dipertemukan kembali seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa gambaran di surga ya. Jadi gambaran surga yang penuh kenikmatan tadi digambarkan seperti itu ya, dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, sekarang kita kembali bahwa dari setelah kita mendapatkan gambaran-gambaran seperti tadi di surga, kira-kira sekarang yang ada di hati dan pikiran kita seperti apa? Ingin mencapai itu. Ingin ke sana kan? Ingin Iya. mendapatkan itu semua kan? Iya. Nah, disinilah untuk mendapatkan itu semua ya, kita dibutuhkan ya pengenalan lebih lanjut lagi. Setelah kita mengenal tadi ya keadaan, situasi, kondisi di surga seperti apa, kita di sini harus mengenal dulu ya berbagai macam nama atau berbagai macam pintu surga dan peruntukannya untuk siapa, gitu ya. Nah, makanya di sini saya ingin kita baca sama-sama ya, nanti kita cari tahu ya beberapa pintu atau beberapa nama-nama surga dan calon penghuninya ya. Yang pertama, kita buka surat 18 ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal. Nah, yang pertama ada yang disebut namanya surga Firdaus, gitu kan? Nah, surga Firdaus ini diperuntukkan untuk siapa? Yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi kalau beramal soleh berarti berbuat baik, gitu. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh atau selalu berbuat baik, ini kata Allah balasannya adalah surga Firdaus. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya, surat 23 ayat 9 sampai ayat 11. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi selain orang yang beriman beramal soleh, di sini surga Firdaus juga dipersiapkan untuk siapa? Yang mengerjakan sholat. Nah, orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Nah, bukan memelihara sholatnya. Mengerjakan dengan memelihara beda nggak? Beda. Kalau memelihara itu mengerjakan terus-menerus. Kalau memelihara yang dikerjakan itu kontinu dan juga mengerti, paham gitu. Jadi beda hanya mengerjakan dengan memelihara. Kalau mengerjakan ya kayak tadi pagi kita udah sholat subuh, sudah. Sholat duhur, udah. Asar, udah. Maghrib, udah. Isya, udah. Sekarang diulang lagi, gitu kan? Berarti kan dipelihara. Nah, kalau sudah kita memelihara, berarti sholat kita bisa mengerti. Jadi bukan hanya sebatas penggugur kewajiban nanti sholatnya gitu. Jadi bagi orang yang memelihara sholat, ya insya Allah disediakan oleh Allah surga Firdaus. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang disebut surga Aden, surat 16 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah jauh lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Nah, apa tempatnya? Lanjut, ayat 31. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki.
Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi surga Aden untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa? Apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka Kebaikan. menjawab, kebaikan. Gitu. Nah, makanya surga ada selain untuk orang yang bertakwa, Allah bilang lagi. Surat 20 ayat 75 sampai 76. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat yang mulia. Nah, di mana tempatnya? Yaitu Surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Nah, jadi surga Aden untuk orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan, atau dengan kata lain orang yang selalu beramal soleh. Seperti itu, ya. Selain itu ada lagi surat 35 ayat 32 sampai 33. Surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Lanjut, tiga-tiganya. Bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, berarti surga Aden juga untuk siapa? Berbuat baik. Nah, orang yang lebih dulu yang berbuat terpilih. baik. Yang terpilih. Jadi Allah wariskan ini kitab ya kepada orang yang dipilih. Tapi setelah diwariskan tadi, ya yang terpilih nih terpecah lagi. Ada yang menganiaya diri sendiri. Dia udah baca, pelajari, pahami Quran, tapi menganiaya diri sendiri. Gitu kan? Ada juga yang di pertengahan. Ya, dia udah baca, pelajari, pahami Quran, tapi adanya di pertengahan. Ya. Dan ada juga yang lebih dulu berbuat kebaikan. Ya. Jadi ada yang begitu kita udah baca, pelajari, pahami Quran, berbuat baik. Gitu. Kalau yang menganiaya diri sendiri bagaimana? Udah baca, pelajari, pahami Quran, tapi masih menyimpan rasa iri, dengki, benci, berselisih, bermusuhan. Kan menganiaya diri sendiri. Gitu. Yang di pertengahan, dia nggak pernah ngajak orang, nggak pernah menyampaikan, nggak pernah istilahnya kalau bahasa agamanya berbagi dakwah gitu. Ya. Nah, makanya disinilah macam-macamnya. Maka yang demikian itu adalah karunia yang amat besar kata Allah. Sehingga tempatnya bagi orang yang lebih dulu berbuat kebaikan, ya setelah diberikan Alkitab, maka Allah sediakan yang namanya surga Aden. Gitu. Ya. Jadi surga Aden diperuntukkan untuk orang-orang yang diwarisi Alkitab, lalu dipraktekkan dengan berbuat baik. Seperti itu. Nah, ada lagi surat 13. Surat berapa? Ayat 22. Surat 13, ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Di mana tempatnya? Lanjut, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan cucu-cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Nah, itu. Jadi jangan sampai tadi itu ya, kalau kembali ke tadi sampai berpikir yang ngeres. Ternyata nanti di surga kita akan dipertemukan asalkan frekuensinya sama nih. Ya, makanya jaga sekarang, selamatkan diri kita dan keluarga kita supaya kelak kita bisa berkumpul kembali dengan
keluarga kita, mulai dari bapak, istri, anak, cucu, semua nanti akan dikumpulkan. Di mana? Di surga. Surganya di mana? Surga Aden. Asalkan mereka nih, asalkan sholat, mereka itu. sholat, sodakoh, Bukan awalnya dulu sabar. sabar. Ya. Kan banyak Sabar. orang yang sholat tapi nggak sabaran. Oh, Gitu nggak? Banyak orang yang rajin sedekah tapi nggak sabaran. Banyak nggak? Banyak. Nah, makanya banyak. awali dulu, tanamkan rasa sabar dalam kehidupan. Mulai dari sekarang. Kalau ingin kita berkumpul dengan keluarga, dengan cucu, dengan istri, semua keluarga kita, baik orang tua dan sebagainya, yuk tanamkan sekarang, ya, kesabaran dalam menjalankan kehidupan. Lalu sama-sama kita mendirikan sholat. Lalu sama-sama kita selalu berbagi rezeki, bersedekah. Jadi ajarkan dari sekarang anak-anak kita tentang konsep sedekah dan sebagainya, gitu. Baik yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Lalu biasakan menolak kejahatan dengan kebaikan, gitu. Insya Allah akan dipertemukan, kata Allah tadi, di mana? Di surga, seperti itu. Ya. Nah, jadi surga Firdaus, surga Aden, ya, udah 2 tuh, ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti tadi itu. Nah, lalu yang ketiga, ada yang disebut surga ini, surat 31 ayat 8. Nah, ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi surga yang penuh kenikmatan itu namanya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Nah, pernah dengar nama surga Jannatun Naim? Sering. Nah, itu, ya. Jadi Jannatun Naim. Jadi surga Jannatun Naim, ya. Jadi namanya tadi ada Firdaus, ada Aden, ada Jannatun Naim. Nah, Jannatun Naim ini untuk siapa? Orang yang selalu mengerjakan amal yang soleh. Nah, dan juga dia sebagai orang yang beriman, gitu. Jadi segala perbuatan baik harus didasari dengan keyakinan, ya. Makanya nanti kita akan mendapatkan yang namanya Jannatun Naim. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 22 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi balik lagi, wa amilus solihati fi Jannatun Naim. Ya, jadi surga Jannatun Naim untuk orang-orang yang selalu berbuat kebaikan didasari dengan keimanan, ya. Nah, 3 tuh, ya, nama surga dan peruntukannya. Lalu yang keempat, ya, surat 53 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah, indaha jannatul ma'wa. Nah, jadi ada surga disebut Jannatun Ma'wa, ya. Nah, Jannatun Ma'wa itu untuk siapa? Nah, kita buka surat 32 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi Jannatun Ma'wa buat siapa? Untuk orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh. Nah, itu sama kan dengan yang tadi Jannatun Naim, ya. Nah, jadi di sini ammaladina amanu wa amilus solihati falahum jannatum ma'wa. Ya, jadi Allah sediakan surga yang penuh kenikmatan untuk orang-orang yang rajin berbuat baik, yang rajin beramal soleh, seperti itu. Ya, 4, ya, surga Jannatun Ma'wa. Tambah lagi, ya, surat 79 ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.
Janat Nah, fa hiyam. inna jannati hiyal ma'wa. Wah. Jadi surga ma'wa tadi untuk siapa? Nah, ini untuk orang selain Ada tadi yang kebesaran. beriman dan beramal soleh, orang yang takut kepada Allah dan selalu menahan diri Menahan dari diri. hawa nafsu. Nah, ya, jadi bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Nah, tempatnya di mana? Jannatul Janatun ma'wa. ma'wa. Seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, ya yang kelima, surat 6, 127. Nah, Bagi mereka disediakan Darussalam, surga yang pada sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. nah, lahum darus salam Alam. inda rabbihim. Jadi ada yang namanya surga Darussalam. Nah, surga Darussalam untuk siapa? Untuk yang beramal soleh. Nah, untuk orang-orang yang selalu beramal soleh. Ya, selalu berbuat baik. Intinya seperti itu. Nah, itu yang ke-5. Nah, lalu yang ke-6, surat 35, ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Nah, di sini ya ada yang disebut alladzi ahallana darul muqamah. Muhammad. Jadi ada surga yang disebut darul muqamah. Ya, darul muqamah ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, gitu. Ya, jadi Allah tempatkan ya yang namanya surga darul muqamah tadi, gitu ya. Kenapa? Karena dia selalu bersyukur. Lalu di dalamnya dia tidak bisa merasa lelah dan tidak pula merasa lesu, seperti itu. Ya. Itu yang ke-6. Nah, Lalu yang ke-7 ya, surat 44 ayat 51. sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Nah, jadi orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Disebutnya di sini innal muttaqina fi maqamil amin, ya. Jadi ada yang disebut surga namanya Makomin maqamul amin. Untuk siapa? Takwa, ya. Jadi maqamil amin. Jadi surga maqamul amin ini disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, gitu. Nah, ditambah lagi yang ke-8 surat 25 ayat 15 sampai 16. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik? Atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. 16-nya. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Nah, Hal itu adalah janji Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. nah, jadi yang ke-8 atau yang terakhir nama surga di sini ada yang disebut kul adolika khairul am jannatul khuldi. Nah, jadi jannatul khuldi ini ada nama surga, ya, nama surga jannatul khuldi. Nah, untuk siapa jannatul khuldi itu? Balasan buat siapa? Sama untuk orang yang bertakwa. Apa atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang takwa? Jadi Jannatul Khuldi adalah nama surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Nah, itulah ada 8 nama surga ya yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an serta peruntukannya. Nah, kalau kita perhatikan dari mulai ya Jannatul Khuldi, Al-Maqamul Amin, Darul Muqamah, Darussalam, ya, surga Ma'wa, surga Naim, ya, Jannatul Aden dan juga Jannatul Firdaus. Kalau kita perhatikan 8 surga ini adalah tempat yang baik dan juga tempat istirahat yang indah.
Ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengharapkan, menginginkan semua tadi, ya, yang ke-8 surga tadi, ya, berarti di sini, ya, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, karena kita kalau kita ingin memiliki sesuatu, ya pasti ada syaratnya kan gitu. Di dunia aja kita ingin rumah, ya, ingin kendaraan, ingin semua fasilitas, ada syaratnya nggak? Ada. Begitupun kita sekarang mengharapkan surga, ya. Kita boleh pilih yang mana, tadi ada 8 pintu atau ada 8 nama surga, ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya lolos dari ke-8-8. Makanya kita penuhi syaratnya dulu. Apa syaratnya untuk mendapatkan surga tadi? Ya, Allah bilang surat 3 ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi surga yang tadi, ya, yang 8 tadi, itu disediakan untuk siapa? Karena semuanya hampir sama, dari Firdaus sampai dengan surga Khuldi, ya, itu syaratnya harus memenuhi kriteria menjadi orang yang bertakwa, gitu. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan surga, Allah kasih tahu nih syaratnya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi syaratnya jadi orang takwa. Nah, kalau ingin jadi orang takwa, apa yang harus kita kerjakan? 134-nya. Yaitu, bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, berbuat kebajikan. Alladzi yunfikuna fi syarra'i wad dharra'i. Jadi kalau ingin jadi orang takwa, biasakan kita untuk ngapain? Selalu bersedekah di saat kita lapang maupun sempit. Wal kadzimina ghaidha. Dan juga menahan kita amarah. Selalu bisa menahan amarah. Wal afina aninas, dan kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kita selalu berbuat kebaikan karena Allah sangat suka kepada orang yang selalu berbuat baik. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan surga tadi, ya, 8 nama surga atau 8 pintu surga atau tempat-tempat surga tadi, itu luasnya seluas langit dan bumi, silahkan penuhi persyaratannya jadi orang takwa. Yaitu selalu mohon ampun, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu berbuat baik. Nah, kalau kita bisa mengerjakan ketakwaan ini dengan implementasi seperti tadi, dijamin oleh Allah mendapatkan surga tersebut. Kita boleh memilih dari pintu mana saja. Boleh masuk dari pintu mana saja. Karena Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi hanya untuk orang yang bertakwa. Seperti itu. Ya. Jadi tinggal kita sekarang men-set kita, diri kita, ya, untuk apa? Untuk mampu mengajak diri dan keluarga kita, ya, menjadi ahli surga. Gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita selama ini mengharapkan surga tapi begitu nyampe adanya di neraka. Kan sayang, ya. Seperti itu. Nah, makanya Allah perintahkan kepada kita surat 66 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, makanya setelah kita dikasih tahu oleh Allah syarat untuk mendapatkan surga tadi, mau masuk dari pintu yang manapun silahkan, asal syaratnya jadi
orang takwa. Apa isinya? Selalu mohon ampun, menafkahkan harta lapang sempit, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik. Inilah 5 ya yang harus kita kerjakan dan kita jaga diri kita dan keluarga kita. Maksudnya apa? Ajak diri kita dan keluarga kita kepada yang 5 ini. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita menjadi penghuni neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai terhadap perintah Allah. Ya, nah maka di sini kita jaga diri kita dan keluarga kita supaya tidak termasuk ahli neraka. Bagaimana cara menyelamatkan diri kita dan keluarga kita agar nanti masuk ke yang 5 tadi, menjadi orang takwa? Caranya bagaimana? Berbuat kebajikan. Surat 5, awali dari sini. 5 ayat 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Dengan kitab. Nah, cara menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, caranya ajak diri kita dan keluarga kita kembali ke Al-Quran. Ya, kembali ke pedoman hidupnya. Kembali kepada petunjuknya. Jangan sampai selama ini kita ngatruk-ngatruk, nyasar-nyasar, nyari-nyari yang nggak jelas. Tapi Allah sudah siapkan di sini dengan kitab itulah Allah akan menunjuki orang-orang yang mengikuti keridonya ke jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ajak diri kita, keluarga kita untuk kembali ke Al-Quran. Untuk kembali menjadikan Quran sebagai pedoman petunjuk. Tidak hanya sebatas bacaan yang selalu diharap khasiat dan pahala. Dan dengan kitab itu pula Allah akan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Jadi dengan Al-Quranlah Allah akan keluarkan kita ya dari kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, dari situasi yang gelap ya menjadi cahaya yang terang. Dan juga akan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kita akan selalu dibimbing nanti oleh Allah ke jalan yang lurus. Ya, jadi dalam berbuat, bertindak, ya itu akan selalu dalam bimbingan Allah seperti itu. Nah, jadi untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, caranya ajak kembali kepada pedoman hidupnya, yaitu Alkitab Al-Quran. Qurannya dijadikan bacaan, lalu dari bacaan dipelajari, setelah dipelajari dipahami, lalu praktek dalam kehidupan sehari-harinya, ya menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah, jadi setelah kita menjadikan Qur'annya ini, makanya nanti di surat 3 ayat 138 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Nah, hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Jadi ini Quran akan jadi penerang bagi seluruh manusia. Ini Quran akan jadi petunjuk serta pelajaran bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, yang akhirnya ya, kita akan sampai tuh menjadi orang yang bertakwa kalau Qur'annya sudah kita baca, pelajari, pahami, sehingga Qur'an jadi pedoman petunjuk gitu. Kalau sudah menjadi pedoman petunjuk serta pelajaran, kita akan bisa menerangi jagat raya ini, minimalnya keluarga kita gitu ya. Makanya ajak tuh keluarga kita selamatkan diri kita dan keluarga kita kembali kepada petunjuk Allah ya, sehingga nanti kita akan dibimbing oleh Allah menuju ketakwaannya melalui Alkitab Al-Quran. Makanya orang takwa selalu berpedomannya kepada Quran, bukan kepada manusianya, tapi kepada ayat-ayat Allahnya. Makanya nanti tugas manusia yang sudah diberikan hikmah ilmu oleh Allah tentang Al-Quran, dia ditugaskan untuk menyampaikan,
Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan hikmah ilmunya dari Allah, ya, setelah Quran jadi pedoman petunjuk, jangan lupa, ya, Allah perintahkan surat 31 ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa, Bu? Alif Menjadi Lam Mim, ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya, jadi Quran ini mengandung hikmah, ya. Hikmah itu apa? Kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Gitu. Lalu huda warahmatul lil muhsinin. Jadi akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang selalu muhsinin. Itu apa? Berbuat baik. kebaikan. Nah, jadi kalau ingin Quran ini, ya, membimbing kita ke jalan keselamatan, membimbing kita menuju ridhonya Allah, membimbing kita ke jalan yang lurus, dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Pada saat kita selalu membaca, mempelajari, memahaminya, barengi dengan selalu berbuat baik. Seperti itu. Ya, makanya alhamdulillah, ya, ini sekarang bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru Hijriah 1443. Semoga di tahun baru Hijriah ini kita diberikan oleh Allah, ya, hikmah ilmu yang lebih dalam lagi, diberikan oleh Allah bimbingan, petunjuk dan rahmat dari yang telah dibaca, dipelajari dari Alkitab Al-Quran. Sehingga kita barengi dengan berbuat kebaikan. Makanya kenapa setiap Muharram itu selalu identik dengan Lebaran yatim. Karena ini, ya, bimbingan dari Allah. Jadi berbagi kepada anak yatim, berbagi apapun bentuknya, ya, itu sebagai dasar kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Gitu. Itu buah dari kita selalu membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Ya, karena di sini kita harus paham di surat 4 ayat 9, Allah kasih tahu kepada kita seperti ini. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, jadi inilah, ya, mengawali tahun baru Hijriah dibarengi dengan kita berbagi kepada anak yatim, bukti dari kita sudah memahami ayat-ayat Allah. Ya, karena di surat An-Nisa ayat 9, hendaklah kamu takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Kalau anak kita mungkin, ya, kita perhatikan dari mulai pendidikannya, makanannya dan sebagainya, mungkin tidak menjadi anak yang lemah. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak yang lemah, generasi-generasi bangsa kita ini. Gitu. Nah, makanya di momen di momen tahun baru Hijriah ini, gitu kan, mari kita bersama-sama untuk berbuat kebaikan dengan kita berbagi kepada anak-anak yatim sebagai bukti nyata bahwa kita selama ini telah memahami, ya, bahwa kita selama ini telah peduli, bahwa kita selama ini takut kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan di belakang kita generasi-generasi yang lemah seperti itu. Nah, makanya sekaligus ajakan ini insya Allah kami beserta tim dari Yayasan Insan Rabbani Lasani dan juga Pondok Pesantren Nurul Falah Rabbani, insya Allah kita nanti biasanya santunan itu diadakan 10 Muharram. Nah, kalau 10 Muharram itu anak yatim jadi rebutan, Bu. Ya. 10 Muharram anak yatim jadi rebutan. Yang ini juga pengen memberi, yang ini memberi. Makanya itu sangat mulia banget, ya. Di bulan Muharram ini anak yatim selalu dimuliakan. Gitu. Sehingga banyak berebutan nanti di tanggal 10 Muharram. Nah, makanya kami mengadakannya nanti tidak di tanggal 10-nya, tapi geser seminggu setelahnya. Ya, karena dalam 1 minggu itu pasti anak-anak itu dibawa ke sana, ke sini dan semuanya, sebagainya gitu. Nah, makanya insya Allah kami mengajak, ya, untuk semua sahabat-sahabat yang diberikan oleh Allah keluasan hati, pikiran, dan insya Allah dimudahkan dalam hartanya, untuk bersama-sama kita berbagi untuk anak-anak yatim di bulan Muharram ini, ya.
Jadi 10 ajakan. Muharram itu tanggal 19 Agustus ya Pak Ustadz? Nah, ya kurang lebihnya ya tanggal segitu. Tapi kita adakannya nanti mundur seminggu setelahnya, gitu. Ya, diadakannya minggu setelahnya. Karena kalau diadakan di pas 10 Muharramnya, itu anak-anak kita lagi banyak acara juga, ditarik sana sini, dipanggil sana sini gitu. Jadi dalam 1 minggu itu pasti ya anak-anak itu ditarik sana sini. Ya, sehingga kita adakan nanti setelah seminggu 10 Muharram gitu, supaya kita bisa khusyuk dalam istilahnya berbaginya, dan juga kita bisa berdoa nanti bersama-sama dengan mereka, ya terutama kita doakan untuk negeri kita doakan untuk diri kita masing-masing, kita doakan untuk semua yang istilahnya hadir atau yang bisa bergabung, berkontribusi dan sebagainya seperti itu. Ya, itu mungkin gambaran tentang tema kita hari ini ya, tentang amalan yang baik untuk para penghuni surga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Insya Allah apa yang telah kita baca, pelajari, pahami akan mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga akan membuka hati dan pikiran kita bahwa yang namanya surga itu bukan hal-hal yang berbau pornografi ya, tapi surga itu adalah kenikmatan yang dijanjikan Allah sebagai balasan dari apa yang telah kita usahakan dalam kehidupan di dunia. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan, silakan barangkali ada yang ditanyakan. Kang mau nanya dong, boleh nggak? Boleh, Ade. Iya, Kang aku mau nanya. Tadi kan tentang ini minuman yang mengandung alkohol. Nah sekarang ini kan banyak juga di makanan, di kue-kue itu kan ada pakai rum. Katanya kalau hanya yang penting tidak memabukkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih apapun yang mau 0, berapa persen alkohol itu tetap haram kalau buat saya. Itu gimana, Kang? Nah, ya tadi itu kalau itu kembali kepada keyakinannya lagi ya. Kalau Ibu berpendapat seperti tadi, menurut Ibu haram ya nggak ada masalah, gitu kan? Nah, jadi yang namanya makanan kalau itu berakibat sesuatu yang tidak baik, ya, berakibat yang tidak baik, ya lebih baik jangan. Gitu. Tapi kalau itu ada manfaatnya, ya tidak ada masalah, gitu. Ya, jadi balik lagi kepada keyakinannya lagi gitu. Ya, jadi boleh gitu loh Kang pakai itu asal ya, karena untuk makanan enak gitu. Kok? Ya tadi itu kita lihatnya dari sudut mana, ya. Kita melihatnya dari sudut yang mana. Kalau dari sudut yang tadi Ibu bilang, walaupun setetes yang namanya alkohol itu haram, ya sudah, nggak masalah. Tapi ada orang yang melihat sudut pandangnya, oh ini bermanfaat. Untuk apa? Ini, itu, dan sebagainya. Ya nggak ada masalah juga. Jadi kalau untuk masalah itu, ya kalau coba Ibu baca surah 17 ayat 84. Bisa di-share Pak Ali suratnya. Keluar ya tadi. Lupa. 17 ayat 84. 17 ayat 18. 17 84. Benar. 4. Silakan Bu Ade. Ini mah 4 ayat 9. Ini 4 ayat 9. Belum. Oh ya. Mangga Bu Ade. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, jadi di sini saya tidak mau menjudge gitu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Ya. Nah, coba ini saya sedang cari ayatnya, saya lupa ya. Ada ayatnya, intinya selagi itu ada manfaatnya tidak ada masalah, intinya gitu. Cuman saya ayatnya lupa, ya lagi ngeblank nih. Ya, jadi balik lagi ke Bu Ade nanti ya, nyusul untuk penjelasannya.
Jadi Iya. intinya di sini setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Jadi kalau masalah tadi makanan yang mengandung alkohol, selagi itu ada manfaatnya, tidak ada masalah. Contoh, ya, di saat ya dokter lebih tahu lah, ya kalau dokter lebih tahu. Di saat dalam keadaan darurat, orang itu butuh morfin. Morfin fungsinya untuk apa, Bu? Pereda rasa sakit, gitu kan? Iya. Tapi Itu kalau secara untuk pengobatan, Kang, tapi ini makanan. ini kan saya bicara umumnya dulu. Oh iya, Ya, iya. bicara umumnya dulu. Yang namanya pengobatan dengan makanan, namanya makanan itu kan apa? Halalan Yang thayyibat. dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuh, ya, Iya. makanan. Nah, itu juga sama, pengobatan juga jadi makanan juga kan, ya, karena dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi intinya selagi itu bermanfaat, ya, tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, silakan. Tapi kalau tadi keadaannya, ya, contoh nih, ya, daging kambing, ya, itu bagus nggak untuk dikonsumsi? Bagus. Bagus. Ya, bagus daging kambing. Haram nggak? Enggak. Nggak, gitu kan? Nah, nggak haram kan? Enggak. Nah, tapi buat orang yang memiliki darah tinggi, ya, boleh nggak mengkonsumsi daging kambing? Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Jadi Jadi bisa. halal tapi nggak toyib. Nah, itu. Iya benar. Halal tapi nggak Nah, tahu. makanya di sini, ya, kita harus bisa mengambil pelajarannya, gitu. Ya, surat 2, 173, coba kita buka. Enggak, Bu Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita mengambil pelajaran dari ayat ini, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, konteksnya kalau di ayat ini kan tadi binatang yang disembelih Bangkai. tanpa menyebut nama Allah, gitu kan, atau bangkai darah daging babi. Tapi di sini saya lebih umum ambil konteksnya sebagai makanan tadi, ya. Nah, barang siapa yang memakannya karena terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Jadi makanan itu, ya, seumpamanya kita nggak tahu tuh kalau si makanan tadi mengandung yang Ibu bilang tadi kan, rum atau alkohol, gitu kan. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak sengaja memakannya, ya nggak dosa. Oh Gitu iya. kan. Tapi Nah, kalau sengaja dosa. lebih ke sengaja dosa, betul. Nah, tinggal tadi itu penempatannya kembali kepada keadaannya masing-masing. Iya. Ya, penempatannya kembali kepada keadaannya masing-masing. Jadi di sini kita harus bijak, gitu kan. Semuanya Ibu lagi jalan di suatu tempat. Nah, di tempat tersebut kebiasaannya kalau memasak pakai Iya. seperti itu. Nah, apakah kita akan menolak makanan tadi? Nggak Kalau mungkin. tahu aku nggak makan tuh kan. Ya itu nanti urusannya Ibu silakan dengan diri Ibu. Berarti Ibu nggak makan selama di tempat tersebut. Yang rugi siapa? Timbulnya nanti dampaknya seperti apa? Kan gitu. Nah, makanya saya bilang tadi kembali kepada keadaannya. Kalau keadaan Ibu tadi datang ke suatu tempat, di tempat tersebut sudah tersedia makanannya seperti itu, lalu Ibu tidak makan, yang rugi siapa? Akibatnya nanti diderita oleh siapa? Ya, asal nanggung resikonya, silakan saja. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, boleh nggak Ibu makan di situ? Boleh. Nah, Kalau itu terpaksa. maksudnya. Ya, iya, semuanya Ibu nggak ada pilihan lagi. Masa Ibu mau kelaparan di tempat itu? Ya, nanti ujungnya malah Ibu yang rugi kan, dosa dan sebagainya. Ya. Nah, makanya di sini ya tergantung nanti situasi kondisinya, tergantung istilahnya keadaannya gitu. Jadi untuk masalah halal haram itu kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita di sini sudah berusaha. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Ada lagi? Pak Ustadz. Ya.
Punten, itu surga tadi kan ada 8. Mm-mm. Itu ada tingkatannya nggak? Maksudnya yang paling tinggi, yang rendah, atau semua harus kita akan harus berusaha kan masuk dari 8-8-nya yang mana aja gitu. Cuma ada tingkatannya nggak? Ya, itu kan tadi udah dijelaskan peruntukannya. Untuk yang sholat, yang beribadah, yang bersedekah, untuk yang beramal, banyak kan tadi ininya. Iya. Nah, maksudnya di situ kalau kita satukan ke 8 nama surga tadi diperuntukkan untuk orang yang bertakwa, kan gitu. Ya, nah, jadi kalau buat kita nih, ya, kira-kira kita ingin surganya yang mana? Firdaus. Nah, itu terserah, ya. Berarti kalau ingin surga Firdaus, ya tadi kan intinya jadi orang takwa aja dulu. Masalah nanti menempatkannya ya tergantung dari apa kuantitas dan kualitas dalam pekerjaan di dunianya ini, gitu. Ya, jadi tergantung itunya apa pekerjaan kitanya. Bentar. Nah, jadi kalau untuk tingkatan-tingkatan ya wallahu alam kan banyak tuh ya. Ini ya saya susun dari 1 sampai 8 tadi itu menurut pendapat ya. Tingkatan tertinggi adalah Firdaus. Yang kedua tadi ya, jadi itu ada susunan 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi kalau diklasifikasi seperti itu ya tergantung. Ya, saya nggak mau beropini, nggak mau berargumen. Ini mah tadi saya menyimak dari pendapat. Konon katanya seperti halnya kita memiliki klaster perumahan lah, modelnya begitu. Ya, kalau Firdaus sama juga kita mendapatkan klasternya yang di Pondok Indah, seumpamanya gitulah. Ya, jadi ini lebih besar, ya gitu. Itu menurut gambaran pendapat. Nah, kalau saya nggak mau berpendapat, nggak mau berangan-angan karena satu saya belum pernah ke sana. Ya, yang kedua dari informasi dari Allahnya juga di dalam Al-Quran itu semua hampir sama, fasilitas dan segalanya hampir sama, ya. Nah, cuman tadi setelah diinikan oleh opini, ditambahin opini dan pendapat seseorang, akhirnya menjadi bumbu yang lebih mantap. Wah, kalau Firdaus nanti ada ini, ya silahkan. Oh, kalau di Jannatul Naim begini-begini, ya monggo. Oh, kalau di Darussalam begini, ya monggo. Yang penting pertanyaannya, kira-kiranya lu masuk surga enggak? Gitu. Jadi jangan berebut di situnya dulu, tapi syarat dan ketentuannya yang harus kita penuhi dulu. Untuk masalah nanti kita masuk di mana, pintu yang mana, biar nanti amal ibadah kita yang menentukannya. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Setuju, Pak Ustadz. Pak Ustadz di Bandung udah azan. Oh, di Banten juga udah. Ya. Nah, makanya oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya mungkin bisa dicukupkan dulu materinya sampai kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini, ya Allah bukakan hati dan pikiran kita sehingga kita lebih rajin lagi, lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita lebih semangat untuk mendapatkan surga-surga tadi. Ya, tinggal kita siapkan, posisikan diri kita menjadi orang takwa aja terlebih dahulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyul ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita doakan untuk ibu bapak kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan Allah tempatkan di surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk orang tua kita yang masih ada, yang masih hidup, semoga Allah berikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, mudah-mudahan para pemimpin kita selalu kompak, selalu memperhatikan rakyatnya, serta memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpah rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan soleha dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan untuk saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, ya, yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, bahkan sampai harus dalam perawatan di rumah sakit, ataupun yang sedang mengalami wabah COVID-19, ya, yang sedang isoman, ya, isolasi mandiri, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya mendapat kabar wabil khusus, ya, kita doakan, ya, untuk Bapak Sutanto, ya, dan juga istrinya Ibu Heni, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, ya, dimudahkan dalam proses penyembuhannya, dan juga diberikan yang terbaik oleh Allah sehingga bisa sehat kembali, beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk saudara, sahabat, keluarga, atau tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan. Semoga Allah cepat memberikan kelapangan. Yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Dan juga kita mohon semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini menjadikan pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Allahumma ala dzikra wa syukrika wa husnil ibadati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win ala nafis syakaratul maut wa najatan minan nar wa alafa minal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustaz. Amin. Semoga sehat semua ya, Mbak Rin. Terima kasih Bu Oke semuanya. Dede, Bu Evi, Mbak Mila, Bu Ira, Bu Seherlawati, kita, Bu Ade Lili. Ya. Sampai jumpa insya Allah hari Sabtu depan. Semoga tetap sehat semua. Amin. Insya Allah, amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya. Izin. wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin.